Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kami dari KIS Life akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai penyesuaian jam ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Kami menghimbau kepada setiap orang tua yang memiliki anak usia dini sampai 12 tahun untuk mengikuti ibadah KIS Life. Informasi ibadah KIS Life selanjutnya akan kami share di grup WhatsApp KIS Life. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan untuk KIS Life, Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop yang tersedia, lalu dituliskan persembahan KIS Life. Lalu amplop itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening gereja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kak Neni, kita mau ibadah hari ini Kak Neni. Kita mau ajak adik-adik mau beribadah bersama-sama ya Kak Neni ya. Ya. Nah adik-adik, Kak Ida hari ini ditemenin sama Kak Neni. Kita mau bersama-sama ibadah. Yuk, adik-adik udah siap-siap semua ya. Sudah mandi, sudah duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik, Kak Ida ajak bersama-sama kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami bersyukur dengan hari yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami percaya Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus melawat kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, Ku turun lembah yang dalam. ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra. Ku terbang luar angkasa. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ada? Di surga kau ada, Di duka pun kau ada. karena Engkau Yesusku. Di kiri kau ada. Di kiri kau ada, Di kanan Kak Neni. di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Kak? Di suka kau ada, Terus di mana lagi Kak Neni? di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. 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 Adik-adik, Kak Ida percaya adik-adik juga luar biasa semangatnya. Nah, Kak Neni, kita kan sudah memuji Tuhan nih. Ya. Kita sudah bergerak, kita sudah loncat-loncat. Nah, Kak Neni, sekarang kita mau ajak adik-adik nih. Ya, Mau ngapain Kak Neni? mau Dengarkan? dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tapi
Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau angkat pujian, kita mau tinggikan Tuhan. Adik-adik, boleh mau masih tetap berdiri bersama-sama dengan Kak Ida dan Kak Neni. Kita mau menyembah Tuhan. bersyukur kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menjamah melawat kami. Ini hati kami Tuhan. Tuhan persediakan hati kami untuk menerima setiap firman yang ditabur. Terima kasih Bapa. Berkati kakak juga yang menyampaikan firman. Kiranya hikmat marifat-Mu senantiasa menyertai dia. Terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman,
apa kabarnya? Aku si Bruno, masih inget kan? Aku hari ini baru pulang gereja nih. Aku nggak sendirian loh. Ada teman aku, si Denny. Masih inget kan? Tapi orangnya lelet banget, kayak kura-kura. Ntar aku panggil dulu ya. Denny, sini. Apa sih manggil kamu, Bruno? Denny, ayo kita ke sana yuk, kita makan. Apa? Makan? Iya, kita makan bakso. Itu kan ada di sana, ada Kak Sharon lagi makan bakso. Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku takut, aku malu. Aku nggak kayak kamu. Kamu kan bisa semuanya. Aku bisa nyanyi. Aku mau nge-rap. Mau denger nggak nge-rapnya? Ini dengerin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ayo kita ke gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Habis itu kita makan. Tuh ditraktirin. Ayo Denny, kita ke sana. Aku mau. Ayo. Ayo. Aduh, kenapa nih? Ada Bruno, ada Denny. Loh, kenapa lagi ada di sini? Ini Oke Jo, si Denny diajakin buat makan tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau, Denny? Aku malu, Papi Jo. Loh, kenapa malu? Aku kan nggak kayak si Bruno, pinter nyanyi, pinter ngelawak, pinter juga ngejailin. Enggak, kita nggak boleh ngejailin orang. Tapi, kenapa sih kok jadi nggak berani, kok malu? Padahal kita nggak boleh malu loh. Ini nggak boleh malu, Denny. Adik-adik, kita boleh malu nggak? Enggak ya. Kenapa kita nggak boleh malu? Karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Nah, hari ini Papi Jo mau bawa satu cerita. Bruno sama Denny mau dengar nggak? Ya, denger ya. Satu waktu di Kisah Rasul 19 itu berbicara tentang bagaimana Paulus pergi ke satu kota namanya Efesus. Ya, nah di sana adik-adik, begitu Paulus datang dilihat, wah ternyata banyak orang-orang percaya. Tapi orang-orang percayanya belum menerima satu baptisan. Akhirnya Paulus mengajar di sana. Waktu mereka mengajar, orang-orang di sana memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, luar biasa ya. Nah, akhirnya ketika mereka dibaptis, mereka menerima Roh Kudus. Nah, Paulus nggak cuma di sana, tapi selama beberapa bulan Paulus di sana, dia masuk ke rumah-rumah ibadah. Siapa di sini yang suka pergi ke rumah-rumah ibadah? Aku juga. Ya, Denny sama Bruno seneng beribadah. Adik-adik juga seneng kan ya? Nah, ketika Paulus sedang beribadah, Paulus mengajar tentang keselamatan, tentang karyanya Yesus. Tapi ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang nggak suka. Siapa yang nggak suka? Orang-orang yang nggak mau menerima. Nah, waktu itu Paulus memisahkan antara orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang-orang yang mau belajar tentang Tuhan Yesus, sama orang-orang yang nggak mau terima. Nah, akhirnya orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus, mereka dikumpulkan di dalam satu tempat belajar namanya Ruang Tiranus. Adik-adik, mereka selama 2 tahun, mereka belajar terus firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka menjadi dewasa. Ya, nah di sana ketika itu
ketika Paulus mengajar, wah Paulus bukan orang sembarangan adik-adik, tapi Paulus itu dipenuhi oleh Roh Kudus sampai akhirnya Paulus menjadi seseorang yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Bayangin ya, kalau Paulus pakai sapu tangan atau ada bekas kainnya Paulus aja, ada orang sakit ditumpangi, mereka bisa sembuh. Masa sih? Iya, coba nanti buka ya Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, nanti adik-adik bisa baca juga di sana. Kalau ada orang-orang yang dikuasai kuasa-kuasa kegelapan, ketika mereka mendengar dan mempraktekkan apa yang dipelajari oleh Paulus, mereka kuasa kegelapannya pergi, takut. Nah, makanya adik-adik hari ini kita mau belajar bahwa kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, kuasa untuk mendoakan orang sakit, kuasa untuk berdoa buat orang-orang yang dikuasai kuasa-kuasa gelap. Nah, Denny punya teman yang sakit nggak? Kayaknya ada Papi Jo. Nah, nanti Denny pulang dari sini, Denny sama Bruno ya, pergi ke temennya yang sakit, terus doain. Doainnya sambil minta makan? Kamu mau makan wae. Bukan, jangan minta makan dulu, kita doain dulu ya adik-adik ya. Nah, kita doain, caranya gimana? Kita tumpangi tangan atas orang sakit. Kalau adik-adik ada di rumahnya, ada papi, ada mami, ada dede, ada koko yang lagi sakit, ya tumpangi tangan terus berdoa. Biar bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hanya seperti itu. Dan lihat, adik-adik akan dipakai oleh Tuhan menyatakan kuasa mukjizatnya. Ya, nah sekarang Denny sama Bruno, coba, udah ini mau kemana? Nah mau makan dulu. Mau makan. Tuh ada kasiaran tuh lagi makan bakso. Ya udah, sok makan dulu. Nanti udah makan, jangan lupa cari orang sakit ya, siapa yang sakit temennya, terus datengin, terus jangan lupa doakan ya, biar adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kesembuhan dan mukjizat-mukjizat yang dari Tuhan ya. Nah, adik-adik hari ini ayat hafalannya ada di Kisah Rasul 19 ayat 11 ya. Oke, adik-adik. Nah, apa sih bunyinya? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Adik-adik tahu nggak? Coba. Ya, nah bunyinya adalah oleh Paulus Allah telah melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, oke. Yuk kita baca sama-sama. Tapi nanti ini Denny sama Bruno mau pergi dulu katanya. Ya udah, kita biarin Denny sama Bruno pergi dulu ya adik-adik ya. Nenek teman-teman, nenek. Ya, yuk sebentar ya. Ya, adik-adik hari ini ayat hafalannya adalah dari Kisah Rasul 19 ayat 11. Bunyinya, oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasanya. Yuk kita ganti kata-kata Paulus pakai kata-kata kita. Kayak gini. Oleh Papi Jo, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, oke? Udah siap? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Oleh Papi Jo, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Oleh sebab itu, adik-adik, hari ini ingat ya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan dan Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kasih-Nya dan mukjizat-Nya buat banyak orang. Jadi, kalau kita ketemu ada orang sakit, kalau kita ketemu ada orang susah, jangan ragu-ragu. Kita doakan dan kita beritakan firman Tuhan. Oke? Ya, sampai segitu adik-adik. Ya, kita ketemu lagi. Dadah semuanya. Dadah.
Tapi sebelum dadah kita mau berdoa dulu. Masa nggak berdoa? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kami kuasa. Dan oleh sebab Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kuasa, kami bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa karena Roh Kudus menyertai kami. Tuhan Yesus, pakai hidup kami untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Kami berdoa biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, dadah adik-adik. Bye. Nah, adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita diajarkan apa? Kita harus saling tolong-menolong, sesama teman, sesama adik, sesama kakak, cici, koko, ya, orang tua. Nah, adik-adik, kita harus saling tolong-menolong ya. Ya, adik-adik pintar luar biasa semua. Nah, pengumuman seperti biasa, minggu depan kita akan ada Zoom ya. Jadi adik-adik tetap ya ikutin di grup. Jam berapa? 11 pagi. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Dan bila ada adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh langsung dititip di gereja atau titip langsung ke guru-guru. Oke adik-adik, semangat ya, tetap semangat. Kita berdoa kita semua sehat-sehat saja. Tuhan Yesus memberkati.